Hai hai hai, salam Kota Mangga, Kota Indramayu, Kota Wong Reang. Dulur Bang Army KB, priben kabar iki. Moga pada waras sehat bergas sugi beras ya, sering keramas baka adus tapi baka beli adus keramasan ya angel. Semoga sehat selalu ya dulur-dulur Bang Army dimanapun berada ya, pokoknya ini segala penjuru lah. Dudu cuman anak sini Dermayu bae, tapi ning luar Dermayu, luar Jawa Barat kabeh belah, bahkan ning luar negeri. Oh. Jadi kan ki mengkene ya dulur-dulur ya. Iya, tambah hari, tambah dina kayak niki ya. Aduh, tambah hari, tambah dina wis memarak-marak karo tanggal 17 dina-dina coblosan. Suasana iki ya, suasana politik di hawa-hawa politik semakin semakin panas. Nah, sekian kita pengen pengen ngupload sebuah video siapa Pak Effendi ya. Pengen ngupload video Pak Effendi pada saat konferensi pers. Cuman Pak Effendi itu mengatakan bahwa saya ingin menyampaikan sesuatu yang krusial dan saya berkewajiban untuk menyampaikan. Nah, yang ning konone sih oke lah, bener lah. Lamona memang berkaitan karo karo anu ya, karo berkaitan karo politik itu bener. Cuman masalah iki Pak Effendi ku ngungkit masa lalu Luki Hakim lagi waktu cilik. Lagi waktu cilik diungkit bahwa namanya dudu Luki yaitu Lukman. Bahkan Luki malah wis mengakui lagi ketemu karo keluarganya ku awal arane memang dudu Lukman. Sedurungnya Lukman ku anak arane Umar. Oh, arane Umar, setelah Umar ganti Lukman, setelah Lukman diadopsi ning wong Cilacap terus ganti Lukman. Lukman Hakim. Amonen Lukman Hakim, sing Umar Lukman Hakim, terus ganti maning setelah diadopsi, ganti maning dari Luki Hakim. Iya memang udah diakui. Terus setelah diasuh di ning wong tua angkatnya, terus wong tua angkatnya meninggal. Setelah meninggal terus meng Jakarta, mengadu nasib ning kana dan pada akhirnya nasibnya bagus. Dan kunku memang diceritakan ning Pak Effendi, ning Effendi ya memang diakui dan semuanya itu diakui ning Luki Hakim. Wis enaknya bari ditonton bedikit yuk videonya. Disimak ya sampai pragat ya. Saya anggap krusial, perlu saya sampaikan di sini. Ini merupakan salah satu bentuk wujud, terutama saya pribadi, sebagai bentuk kepedulian, rasa tanggung jawab sebagai warga, sebagai masyarakat Indramayu, terutama yang mempunyai hak pilih dalam pilkada yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 mendatang. Oleh karena itu, merupakan kewajiban kita, khususnya saya, untuk memberikan penjelasan keterangan yang sedetail-detailnya terhadap calon yang akan membawa Indramayu ini 5 tahun ke depan. Saya merasa berdosa ketika kemudian apa yang saya pernah perbuat, apa yang pernah saya tahu, apa yang pernah saya lihat, apa yang saya pernah dengar, kemudian tidak dikontribusikan kepada masyarakat Indramayu, sehingga berpotensi masyarakat Indramayu yang akan menggunakan hak pilihnya ini akan keliru dan salah memilih seorang pemilih. Luki Hakim yang saya kenal pertama kali yang mengaku dirinya sebagai artis, karena kebetulan saya pun juga karena memang tidak suka menonton sinetron, jadi jujur saya katakan saat itu memang saya benar-benar asli saya nggak mengenal, nggak tahu yang namanya Luki Hakim yang kemudian
yang kemudian bersangkutan sendiri yang mengaku bernama asli Lukman, mengaku dilahirkan dari desa Kedokan, kemudian karena ketidakmampuan orang tuanya sehingga kemudian diadopsi dan dibawa ke Cilacap. Setelah yang mengadopsi ini pun juga meninggal, kemudian mencarilah keluarga orang tuanya di Kedokan dengan harapan barangkali kondisi keluarga orang tuanya itu ada salah satunya yang mampu dari segi ekonomi. Namun karena ternyata setelah dilihatnya semuanya itu dianggap kurang mampu, makanya berangkatlah ke Jakarta untuk mengadu nasib sebagai sopir toko yang setiap harinya mengantarkan barang-barang dagangan toko. Suatu ketika kemudian ketemu dengan salah seorang produser film, diajaklah main film. Nah disitulah kemudian secara gratis berubahlah nasib seorang Lukman yang kemudian diganti menjadi namanya Luki Hakim. Luki, laki, itu artinya kan keberuntungan. Dengan harapan dengan dirubahnya nama Lukman menjadi Luki ini supaya kehidupannya itu serba beruntung. Ya itu ya, ya sedulur-sedulur Bang Army KB ya. Jadi entah maksudnya apa, tapi yang jelas Effendi ini dia mempunyai ada suatu niat tersendiri nih. Kenapa dia sampai menceritakan masa lalunya Luki ya di saat masa kecilnya gitu. Dan katanya itu dia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan sedetail-detailnya. Ya kalau misalkan yang disampaikan itu karir dalam berpolitik ya oke lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Silahkan aja dibuka-buka gitu. Tapi kalau urusan pribadi, urusan masa kecilnya Luki Hakim pada saat itu dan perjalanan hidupnya sampai pada saat sekarang ini ya kayaknya kok kenapa ini ya? Saya bingung nih dengan Pak Effendi. Maksudnya apa gitu menyampaikan itu ya? Bahkan katanya itu menjadi satu kewajiban katanya untuk menyampaikan kepada masyarakat ya, kepada masyarakat umum sebagai masyarakat yang mempunyai hak pilih terutama ya. Ya masalahnya di situ mungkin dia mempunyai niat ya, ada niat ingin mempermalukan Luki mungkin ya. Mungkin ini pendapat saya. Ingin mempermalukan Luki bahwa Luki itu siapa sih? Loh ya memang Luki juga mengakui kalau Luki itu bukan anak jenderal, bukan anak seorang yang kaya raya, bukan seorang anaknya pengusaha yang sukses yang bergelimang harta, bukan. Luki kan memang bergeraknya itu dari bawah. Dan bahkan Luki Hakim juga sudah merasakan bagaimana susahnya mencari uang dan lain sebagainya, dan itu pun diakui sama Luki. Betul-betul diakui sama Luki. Jadi ya menurut saya itu nggak apple to apple ya. Itu nggak apple to apple ya kalau untuk menghalau elektoralnya Luki Hakim dengan cara seperti ini ya. Ini menurut saya ini kesalahan yang kedua dari kesalahan yang kemarin itu yang waktu di Sukra itu ya dengan di Sukrawetan ya dengan Pak Sodikin itu. Ini kesalahan yang kedua nih. Tim suksesnya Nina Agustina Tobroni ini ya. Ini ya karena sebetulnya bukan karena masalah kasihan rakyat Indramayu itu ngerti lah, bukan karena kasihan dulunya seperti ini, bukan lantas kita memilih dia, bukan begitu, bukan. Itu terlalu sempit pikirannya kalau karena diceritakan begini. Apalagi kalau maksudnya itu untuk mempermalukan Luki Hakim bahwa Luki Hakim itu siapa. Dulunya ya, bukan sekarang, dulunya. Itu nggak nyambung sama sekali. Ya, ini yang jelas mungkin ada niatan berindikasi ya. Indikasinya tuh niatan-niatan yang
ingin menjatuhkan, mempermalukan Luki Hakim, bahwa Luki Hakim itu siapa? Itu. Tapi, nah di sini, sebagai seorang yang berjiwa besar, sebagai seorang yang mempunyai hati, sebagai seorang pemimpin, ya, yang insya Allah dia akan memimpin Indramayu sebagai bupati, untuk mengangkat Indramayu menjadi lebih baik, ya. Justru malah Luki Hakim itu justru malah mendoakan beliau, malah mendoakan dengan doa yang sangat baik untuk Pak Effendi ini. Ini bukan hujatan, bukan marah-marah, marah-marah, saya begini, jadi bilang begini. Enggak, tapi justru Luki Hakim dengan kebesaran hatinya, dia malah mendoakan dengan doa yang baik kepada Pak Effendi. Nah, bagaimana nih mendoakan Pak Effendinya nih ya? Yuk kita simak ya videonya. Saya anak nggak pernah, saya nggak pernah. Saya ngasih tahu kalau saya tuh cucunya tukang es, ya nggak apa-apa. Tapi saya doakan, semoga Bapak Pendi bahagia hidupnya, Allah berikan keberkahan hidupnya, semoga Allah lapangkan rezekinya Bapak Pendi. Ini kan saya kan doa orang yang terzolimi nih. Wahai Allah, saya sedang dizolimi sama Bapak Pendi. Saya doakan ya Allah, semoga Bapak Pendi hidupnya, keluarganya bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah itu ya, itulah seorang Luki Hakim. Itulah seorang Luki Hakim yang bakal menjadi pemimpin di Indramayu. Jadi walaupun dia itu tadi sama Pak Effendi itu diceritakan masa kecilnya begini-begini, seolah-olah itu kan aib ya, seolah-olah itu aib, atau mungkin ada niatan untuk mempermalukan Luki ya dengan menceritakan itu semua. Tapi justru malah Luki menghadapinya itu dengan baik sekali, dengan bijaksana. Bahkan Luki Hakim itu mendoakan yang tadi sama-sama kita dengar. Itulah seorang pemimpin yang mempunyai jiwa besar, bukan dengan dihadapi dengan marah-marah. Ini sudah marah-marah malah mau dipenjara. Kayak kejadian di Sukra kemarin. Nah ini kan aduh, inilah seorang Luki Hakim ya, yang patut dan dia pantas untuk memimpin Indramayu. Memimpin Indramayu untuk Indramayu yang menjadi lebih baik. Karena di sini kita bisa melihat ya siapa Luki Hakim itu. Karena Luki Hakim ternyata dia itu bukan hanya melebur dengan masyarakat tanpa ada tendeng aling-aling. Wis beli nganggo tendeng aling-aling maning. Karo sapa baik gah. Wis langkah sekat, malah karo masyarakat paling bawah pun, karo sing paling di bawahi tidak ada sekat sama sekali. Luki Hakim. Misajane sindi ya. Oh ya bisa ngerti kabeh lah. Dulur-dulur Bang Army mau Indramayu pada paham kabeh lah, pada paham jelas, pada pinter-pinter lah. Ya. Oh, jadi kita mau jelas-jelas ke Luki Hakim semono di semono di apa ya? Mungkin lamun kita pribadi sih rada blenak temenan dikononaken diceritakan mengonon ke masa kecile seolah-olah kan kun kan aib. Di saat kecil aib lantas wis gede malah jadi wong sukses. Lah, si nyeritakan lagi kayak wong lagi apa ya? Kayak wong beli terima lamuna Luki Hakim dari wong sukses. Dari wong sing bisa jadi memimpin Indramayu. Kan beli lucu kononku. Ya talur. Bener beli lur. Nah, ya iyalah. Oke. Ya mungkin kun be ya videonya ya kanggo sekian ki. Ya insyaallah nanti engko masih ada video-video ke depannya ya, insya Allah ya. Nah, sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dan yang saya sampaikan ini bukan asumsi ya, bukan asumsi, tapi ana bukti video dari Pak Effendi sampai Luki Hakim. Oh, dari kita sih beli jare-jare, tapi jare memang cuman jare dari yang bersangkutan. Oke, yang penting tanggal 27 jangan lupa. Tanggal 27 November nanti kita rame-rame datang ke TPS masing-masing untuk memberikan suara hak kita berdemokrasi untuk memilih calon pemimpin. Dan jangan lupa yang dicoblos adalah nomor berapa? Nomor 2. Pilih nomor 2. Luki Hakim Saifuddin nomor 2 ya. Ajak lalen, aja lupa, aja beli kelingan. Oh. Pilih nomor 2. Luki Hakim Saifuddin kanggo menjemput kemenangan Indramayu supaya lebih Indramayu menjadi adil,
sejahtera ya, untuk menjadi lebih baik ya. Ajak lalen ya, dulur-dulur KB ya, pilih nomor 2. Nomor 1 dibuka, nomor 2 dicoblos, nomor 3 dilipat. Oke? Nah, itu saja. Terima kasih yang sudah menyimak. Salam sehat, salam pikiran waras kanggo sedulur KB ya. Ya, assalamualaikum. Dah.